Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ranita Putri Ardia Syahrini. Sini saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan tentang bisnis dan industri public relations. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Citra Putri Divina, Alda Hatsari Wibowo, dan juga Valen Samsa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu humas industri dan apa itu bisnis. Humas industri dan bisnis adalah humas yang meliputi hubungan dengan pelanggan dengan peran humas terhadap public relations, hubungan dengan pemegang saham. Dan di sini juga ada poin-poinnya, yaitu pertama marketing, peraturan marketing. Yang kedua ada hubungan pemegang saham. Yang ketiga ada hubungan dengan komunitas. Yang keempat ada hubungan dengan pers. Yang kelima, bantuan untuk merekrut pegawai baru. Ketujuh, ada hubungan antar perusahaan atau organisasi lain. Kedelapan, ada hubungan dengan karyawan. Dan yang terakhir, ada hubungan dengan pemerintahan atau legislatif dan eksekutif dengan tujuan untuk menjaring masyarakat dalam hal target marketing maupun pengaruh kebijakan perusahaan. Dan setelah itu, bisnis dan industri public relations memiliki tujuannya. Yang pertama adalah mengetahui lebih banyak kembali tentang masyarakat beserta kepentingan di dalamnya. Yang kedua, mempublikasikan kondisi maupun proses berlangsungnya industri dan bisnis itu sendiri. Dan ada juga biro konsultan dan departemen public relations. Yang pertama adalah Biro Public Relations menawarkan berbagai layanan dan juga pertimbangan layanan para ahli kepada para klien dengan uang pokok pembayaran. Setelah itu, klien biro adalah organisasi-organisasi yang memiliki karyawan public relations terbatas dan mereka yang memiliki suatu kepastian atau keahlian. Dan yang terakhir adalah menengok pada manfaat dan kerugian pekerjaan public relation di setiap jenis tatanan dan menggali beberapa problem yang dihadapi di setiap bidang di berbagai tempat yang berbeda. Perkembangan konsultan. Perkembangan konsultan sangat berkaitan dengan perkembangan ilmu komunikasi yang pada zaman ini sangat berkembang pesat dan sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ilmu komunikasi yang tadinya berdiri di bawah payung ilmu sosial seperti sosiologi dan ilmu politik, kini ilmu komunikasi memasuki era baru sebagai ilmu yang dapat berdiri sendiri, bahkan banyak sekali peminatnya mulai dari strata 1, pasca sarjana maupun doktoral. Pemerintah pun sudah menetapkan ilmu komunikasi sebagai cabang ilmu dari ilmu sosial terapan yang dibahas di Undang-Undang Perguruan Tinggi Pasal 10 Ayat 2 huruf C yang menyebutkan rumpun ilmu sosial merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena masyarakat yang salah satunya adalah ilmu komunikasi. Konsultan Public Relation, yaitu penyelenggaraan jasa teknis dan kreatif yang dimiliki seseorang atau sekelompok yang ahli dalam bidang tersebut, melalui pelatihan atau pengalaman yang telah dilaluinya, sehingga memiliki identitas perusahaan yang sah menurut hukum. Transformasi industri public relation. Berkembangnya teknologi komunikasi dan digitalisasi menjadikan PR sebagai profesi yang banyak diminati. Industri ini memperkerjakan 270 orang di Amerika dan jutaan lainnya di seluruh dunia. Bahkan tahun 2018, pasar PR bernilai 63,8 miliar dolar dan telah diprediksi tahun 2020 akan berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi analisis data berbasis strategi yang lebih cerdas. Memasuki tahun 2020, dunia melihat perubahan paradigma luar biasa di mana peningkatan permintaan yang sangat besar di beberapa industri. Namun karena pandemi menjadikan kebanyakan bidang industri menurun yang sangat signifikan, termasuk industri PR atau hubungan masyarakat yang merupakan industri yang berkembang ketika industri lain berkembang. Perkenalkan, nama saya Valen Sausan Hadipura Hardian. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe konsultan. Jadi tipe-tipe konsultan itu yang pertama ada konsumen. Kenapa konsumen termasuk dalam tipe konsultan? Karena konsultan akan membantu suatu klien merancang dan melaksanakan kampanye untuk mempromosikan merek,
produk atau layanan pada para konsumen. Yang kedua itu ada keuangan. Jadi konsultan public relation keuangan mengelola suatu reputasi perusahaan di antara para wartawan keuangan, analisis dan juga investor. Terus habis itu yang ketiga itu ada lobby dan hubungan publik, yaitu suatu perusahaan, badan-badan publik dan lembaga amal akan memperoleh nasihat dari konsultan lobby bagaimana mendapatkan kasus mereka kepada menempatkan kasus mereka kepada pemerintah dan para politisi. Terus yang terakhir ini ada komunikasi korporasi, yaitu perpotongan berbagai disiplin dan melibatkan seluruh elemen di atas komunikasi korporasi lebih rentan melindungi reputasi secara keseluruhan suatu perusahaan ketimbang mempromosikan suatu produk atau layanan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori-kategori konsultan. Jadi kategori-kategori konsultan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kantor dari perusahaan public relations multinasional, di mana firma-firma public relations multinasional ini sudah sama besar sama halnya dengan firma-firma hukum dan juga akuntan internasional. Menanggapi perkembangan dan kebutuhan para klien yang beroperasi di pasar global. Jadi, klien dan merek multinasional seperti McDonald's, Starbucks membutuhkan para penasihat dan juga layanan-layanan. Lalu yang kedua itu ada perusahaan besar tanpa jaringan regional. Jadi, banyak konsultan keuangan dan hubungan publik berada pada kategori ini karena mereka ada di antara perusahaan besar di Inggris dan juga hanya sebagian yang berbasis di London. Kegiatan humas industri dan bisnis menghadapi persaingan produk atau jasa di era kompetisi saat ini mendorong para public relations lembaga ini berperan pokok sebagai pendukung bagian pemasaran atau penjualan yang biasa kita sebut marketing public relations atau MPR. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Devinia. Di sini saya akan menjelaskan kenapa disebut MPR. Karena yang pertama, PR berfungsi sebagai penarik minat calon konsumen terhadap produksi atau jasa melalui program-program komunikasi. Yang kedua, PR sebagai pencipta pasar sebelum produk itu diluncurkan. Lalu saya akan menjelaskan contohnya. Misalnya, saat sebuah perusahaan produsen mobil hendak meluncurkan mobil keluarga, PR menciptakan isu-isu berkaitan dengan mobil jenis ini. Maka sebelum mobil diluncurkan, pasar sudah terbentuk dari waktu sebelumnya. Lalu, mengapa MPR penting dalam organisasi profit? Karena mengingat tidak lagi efisiensi iklan dan promosi dalam memasarkan produk, maka PR penting terutama untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap produk perusahaan. Lalu alasan menggunakan jasa konsultan humas yaitu ada 5. Yang pertama ada keahlian, kedua waktu, ketiga biaya, keempat pengalaman, dan kelima objektivitas. Sekian dari kelompok kami.